Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta, yang telah memberikan kita kasih sayangnya sehingga kita mampu menyaksikan channel yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita teladan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia menuju cahaya kebenaran. Semoga kita selalu diberikan taufik dan juga hidayah agar kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kepada kita semua untuk merenungkan dan menggali hikmah dari sebuah kisah yang sangat penuh dengan pelajaran hidup, yaitu kisah yang diceritakan dalam berbagai riwayat dan telah memberikan inspirasi bagi umat Islam sepanjang sejarah umat Islam itu. Dan ini adalah kisah seorang pemuda yang berani mempertahankan keimanan di tengah-tengah pemerintah yang otoriter dan juga sangat kejam, yang berusaha menindas umat yang berpegang teguh pada agama Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini tidak hanya menunjukkan betapa pentingnya mempertahankan keimanan, tetapi juga mengajarkan kita tentang keberanian, kesabaran dan juga keteguhan di dalam menghadapi cobaan hidup. Kisah ini bermula dari tanah Yaman, yang mana pada masa itu dipimpinlah oleh seorang raja yang bernama Dzu Nuwas. Raja ini sangatlah otoriter dan juga kafir, serta sangat membenci umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzu Nuwas ini memerintahkan kepada seluruh umat yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa untuk mengikuti ajaran sesat yang ia anut, atau dengan konsekuensi jika tidak mau ikut, maka mereka akan mendapatkan siksaan yang amat pedih. Dengan kesewenang-wenangan tersebut, ada seorang pemuda yang berhasil menemukan cahaya kebenaran di dalam ajaran tauhid. Meskipun sebelumnya ia dibesarkan di dalam lingkungan yang sangat jauh daripada nilai-nilai agama. Pemuda ini awalnya diajarkan oleh tukang sihir yang bekerja untuk raja. Namun di tengah perjalanan ia bertemu dengan seorang rahib yang mengajarkan ajaran agama Nabi Isa alaihissalam yang merupakan ajaran tauhid. Sejak saat itu hati pemuda ini tertarik untuk mempelajari agama yang benar, dan ia pun mulai lebih sering belajar kepada rahib tersebut. Bahkan ia tidak segan-segan untuk menanggung siksa daripada tukang sihirnya yang memarahi dan menyiksanya karena keterlambatannya di dalam belajar sihir. Hanya karena ia lebih memilih untuk belajar agama tauhid. Hikmah pertama yang dapat kita petik adalah ayyuhal ikhwah, yaitu keberanian untuk memilih jalan yang benar. Meskipun konsekuensinya harus menghadapi tantangan yang besar. Dan pemuda ini tidak takut akan siksaan dan juga ancaman, karena ia yakin bahwa yang ia pilih adalah jalan yang benar. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu fala khawfun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia beristiqamah, berpegang teguh di jalannya, maka ia tidak akan memiliki kekhawatiran dan juga tidak pula memiliki hati yang bersedih. Suratul Ahqaf ayat 13. Imamul Qurtubi di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa orang yang memilih jalan kebenaran meskipun berada di dalam kondisi yang penuh dengan
cobaan dan juga ujian, maka dia tetap mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga memperoleh ketenangan jiwa. Begitu pula dengan pemuda ini yang ia memilih untuk berpegang teguh, yaitu dengan beriman meskipun harus menghadapi tekanan daripada penguasa yang zalim. Namun setelah beberapa waktu, pemuda ini mulai menunjukkan kemampuannya di dalam menyembuhkan penyakit seperti orang yang buta dan juga penyakit kulit. Berita mengenai hal ini akhirnya pun sampai kepada telinga sahabat raja yang buta, maka ia pun datang kepadanya berharap bisa disembuhkan, dan pemuda ini hanya meminta satu syarat, agar sahabat raja itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sahabat raja itu mengucapkan kalimat syahadah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun memberikan kesembuhan kepadanya. Hal ini memicu amarah raja. Maka sang raja pun memanggil pemuda itu dan juga menanyakan bagaimana caranya ia bisa menyembuhkan orang buta. Ketika pemuda itu dengan tegas menjawab bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyembuhkan. Akhirnya raja itu pun mulai marah dan juga berhendak menyiksanya. Pemuda ini pun akhirnya disiksa dengan sangat kejam, namun dia tetap berpegang teguh terhadap imannya. Dalam keadaan apapun, ia tidak mau mengingkari imannya, meskipun harus mengorbankan nyawa sekalipun. Dan hikmah berikutnya ayol ikhwah, yaitu kesabaran yang amat luar biasa. Allah berfirman, Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Suratul Insyirah ayat 6. Imam Nawawi menjelaskan bahwa kesulitan yang kita hadapi akan selalu diiringi dengan kemudahan, dan tugas kita hanyalah bersabar di dalam menghadapinya. Seperti layaknya seorang pemuda ini yang senantiasa sabar menerima segala bentuk siksaan dan juga ancaman daripada penguasa yang otoriter. Namun akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikannya jalan keluar yang amat luar biasa. Pemuda ini meskipun disiksa dan dihadapkan pada berbagai ancaman, namun ia tetap berpegang teguh pada prinsip kebenaran, yaitu kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka raja pun menyuruhnya untuk dibawa ke puncak gunung dan dilemparkan ke bawah jika ia tidak mau kembali pada ajaran yang diminta oleh raja tersebut. Namun pemuda ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tiba-tiba gunung itu pun berguncang dan menyebabkan seluruh pasukan raja jatuh. Meskipun begitu, ia tidak lari dan kembali kepada raja untuk mengatakan bahwa Allah telah menyelamatkannya. Kemudian raja mencoba cara lain, yaitu dengan menyuruh pemuda ini naik ke sampan dan dibawa ke tengah laut. Maka ia kembali berdoa kepada Allah, dan sampan yang mereka tumpangi itu pun terbalik. Dan hal ini membuat pasukan raja tenggelam. Dan setelah itu pemuda ini pun kembali kepada raja dan dengan tegas mengatakan, engkau tidak akan bisa membunuhku kecuali jika engkau memenuhi syaratku. Keteguhan dalam mempertahankan kebenaran, ayol ikhwah, adalah pelajaran yang sangat amat penting, sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah telah datang kebenaran dan lenyaplah segala kebatilan. Sesungguhnya kebatilan pasti akan lenyap. Suratul Isra ayat 81. Imamul Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa setiap umat Islam harus senantiasa berpegang teguh pada kebenaran, karena kebenaran adalah jalan yang akan membawa kita kepada kebahagiaan fid darain, fid dunya wa kadzalika fil akhirah. Dan inilah adalah contoh nyata bagi seorang yang berpegang teguh kepada kebenaran akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun ia harus menghadapi tantangan yang sangat besar. Akhirnya pemuda ini menuntut
agar ia disalib di atas pelepah pohon dan dibunuh dengan anak panah. Dengan penuh keyakinan, pemuda ini pun menghadap maut. Namun saat anak panah mengenai pelipisnya, ia pun meninggal dunia. Namun keajaiban pun terjadi. Setelah kematiannya, rakyat yang menyaksikan peristiwa tersebut mengakui kebenaran yang dibawa oleh pemuda ini, dan mereka menyatakan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada saat itulah seluruh rakyat yang hadir mengucapkan kalimah kami beriman kepada Tuhan pemuda ini. Ini adalah bukti bahwa pengorbanan yang dilakukan untuk mempertahankan kebenaran tidak hanya membawa kemenangan bagi individu belaka, tetapi juga dapat mengubah banyak orang. Ayul ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan pengorbanan ini menjadi pendorong bagi orang lain untuk mengakui kebenaran yang sebelumnya mereka abaikan. Imam Ibnu Qayyim mengatakan di dalam kitab Al-Jawabul Kafi, man arada an yasluk at-tariq ila Allah fa'alaihi an yahtamila fi sabilillah. Barang siapa yang ingin menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia harus siap menanggung segala ujian dan beban di jalannya. Pengorbanan yang dilakukan pemuda ini di dalam menghadapi raja yang otoriter, yaitu dengan memaksakan keyakinannya yang salah kepada rakyatnya, menunjukkan betapa besar pengaruh kesabaran dan juga keteguhan jiwa di dalam mempertahankan keimanan. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mati. Ketahuilah bahwa sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dan diberi rizki. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa orang yang berjuang di jalan Allah, baik dengan jiwa maupun dengan raga, tidak akan hilang begitu saja. Mereka tetaplah hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pahala yang tidak bisa dinilai dengan materi. Inilah yang terjadi pada pemuda tersebut. Meskipun fisiknya gugur, namun jiwa dan perjuangannya tetaplah hidup dalam hati umat yang mengikuti jejaknya. Salah satu hikmah yang besar yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah ayol ikhwah, yaitu tentang pengaruh daripada keberanian dan juga keteguhan jiwa di dalam memegang prinsip-prinsip itu pasti akan mengubah keadaan sekitar kita. Nah, sebelumnya raja dan rakyatnya hidup di dalam kebodohan dan juga kesesatan. Namun setelah kematian pemuda tersebut dan pengakuan orang-orang terhadap kebenaran, maka mereka pun semua mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa. Ini menunjukkan bahwa dengan tetap berpegang teguh kepada kebenaran, kita bisa mengubah hati dan juga pikiran orang lain. Imam At-Tabari di dalam tafsirnya menyebutkan bahwa perbuatan seseorang hamba yang istiqamah seperti pemuda ini akan bertampak positif bagi banyak orang, bukan hanya untuk dirinya saja. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang di dalam kisah ini, rakyat yang awalnya mengikuti penguasa yang kafir dan juga otoriter, akhirnya berbalik mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan mereka setelah mereka menyaksikan keteguhan pemuda ini. Wasarat raja'atuhu quwwatan lil haqq wa huwa da'iyatun lit tauhid. Maka akhirnya kepulangannya menjadi kekuatan bagi kebenaran dan dia menjadi penyebar ajaran tauhid. Ini di dalam tafsir At-Tabari. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah pemuda ini kita dapat menarik berbagai pelajaran yang sangat amat berharga. Di antaranya adalah keberanian untuk memilih jalan hidup yang menurutnya benar, yaitu meskipun dia berada di dalam tekanan dan juga ancaman dari pihak manapun juga.
dia tetap memilih jalan kebenaran tersebut. Yang kedua adalah kesabaran yang tidak tergoyahkan oleh apapun di dalam menghadapi siksaan dan juga kesulitan yang akan datang, baik dari manusia maupun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah keteguhan di dalam memegang prinsip kebenaran, meskipun harus menghadapi resiko yang teramat besar, bahkan resikonya adalah kehilangan nyawa. Yang keempat adalah pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan kemenangan yang sejati. Yang kelima adalah mempengaruhi orang lain dengan keberanian kita, yaitu untuk tetap berpegang teguh pada kebenaran, sehingga kebenaran itu pun secara otomatis akan tersebar luas dan diterima oleh banyak orang. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan kita bahwa di dalam menghadapi segala bentuk kesulitan hidup, kita harus tetap berpegang teguh pada jalan yang benar, meskipun banyak halangan, rintangan yang akan menghadang kita. Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'an bahwa setiap kesulitan akan diiringi dengan kemudahan, dan setiap ujian yang diberikan kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membentangkan jalan yang akan mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Quran, "Inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Ayul ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi di dalam penjelasannya memberikan statement bahwa Allah tidak pernah membiarkan umatnya di dalam kesulitan tanpa memberikan jalan keluar. Jadi setiap cobaan yang datang kepada hambanya adalah ujian semata untuk mengingatkan atau untuk meningkatkan keimanan dan juga kesabarannya. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berusaha dan bersabar di dalam menghadapi setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah kisah pemuda yang mempertahankan keimanan ini sebagai teladan di dalam kehidupan kita. Di tengah zaman yang penuh dengan berbagai macam godaan hidup dan juga tekanan hidup dan juga ujian yang datang silih berganti, maka itu keteguhan iman dan juga memegang prinsip kebenaran ini adalah menjadi hal yang sangat prinsipil. Seperti layaknya pemuda ini yang meskipun di dalam keadaan terjepit sekalipun, dia tetap memilih untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun akhirnya harus berani mengambil keputusan yang benar meskipun itu tidak populer ataupun tidak mudah untuk dijalani. Di zaman yang serba materialistis ini, di mana banyak orang yang lebih mementingkan keuntungan duniawi, kita harus selalu mengingat bahwa keberhasilan sejati adalah ketika kita tetap berada di jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita bersama-sama menjaga keimanan kita, yaitu dengan menguatkan tekad untuk tetap berada di jalan yang benar, serta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan taufik dan juga hidayah daripadanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami, dan anugerahilah kami dari sisimu rahmat daripadamu, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi Karunia. Suratul Imran, Surah Ali Imran ayat 8. Akhir kata, marilah kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekuatan dan juga keteguhan di dalam mempertahankan keimanan kita, serta agar kita dapat menteladani kisah pemuda yang gigih di dalam menjalani kehidupan ini. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.